Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semua, murid-muridku di sini sekalian, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik ya. Kemarin sepertinya eh, ada PR ya, ada tugas. Oh tidak ada. Ya, kalau tidak ada ya kita lanjutkan dengan membuka pelajaran hari ini dengan berdoa. Ya, silahkan berdoa mulai dari sekarang. Ya, terima kasih. Ya, untuk hari ini ya, supaya kita menambah energi kita hari ini, supaya pagi ini kita semakin semangat, supaya kita lebih fresh lagi ya, kita akan melakukan game. Ya, game. Game apa itu, Mister? Ya, game hari ini adalah namanya berikan saya contoh. Or in English, give me example. Right, give me example. Jadi berikan saya contoh. Nanti kalian akan diminta oleh saya ya, memberikan masing-masing satu orang satu contoh. Dalam bahasa Inggris of course ya, in English. Any sentence. Ya, bahasa Inggris kalimat apapun. Dan perlu diingat, ya, you need to understand this, that language-nya atau sentence-nya itu tidak terlalu berpatokan pada grammar ya. Kalian boleh memberikan contoh kalimatnya bebas sebisa kalian. Saya tidak akan menilai berlebihan ya. Nah, jadi kalian akan memberikan contoh kalimat yang kalian bisa. Paham ya? Terus rule yang kedua, saya akan memberikan kalian bola ini ya. Nah, bola. Bola ini gunanya apa, Mister? Gunanya nanti saya akan lempar ke kalian satu persatu ya. Bukan satu persatu. Saya akan lempar ke satu orang, orang nanti akan melempar ke yang lain. Begitu ya. Dan tidak boleh diulang. Misalnya satu orang dilempar ke orang kedua. Misalnya Abdullah melempar ke Umar. Umar lempar lagi ke Abdullah. Tidak boleh ya. Harusnya Abdullah melempar ke Umar, Umar ke Ahmad, dan seterusnya. Sampai selesai. Until finish. Right? Paham? Paham aturannya? Oke, kalau sudah paham, mari kita mulai ya. Satu, dua, tiga. Ya, ya, Ahmad, apa? Ya, good example. Continue. Yes, that's good and example. What about you? Yes, itu juga bagus. Contoh yang bagus. Oke, semuanya sudah dapat? Semua sudah punya contohnya? Semua sudah memberikan contoh? Bagus. Kalau sudah memberikan contoh, mari kita melanjutkan pelajaran kita. Kenapa? Ayo, karena kalian harus meningkatkan pembelajaran kalian atau meningkatkan diri kalian dengan belajar. Ya, dengan belajar setiap hari. Setiap hari kita belajar. Salah satunya ini, yaitu belajar bahasa Inggris. Ya. Jadi belajar bahasa Inggris itu ada berbagai macam ya. Salah satunya adalah dengan belajar struktur atau grammar. Nah, struktur atau grammar itu jangan dikira selalu seperti matematika ya, selalu soal rumus atau bahkan hafalan, tidak seperti itu ya. Grammar itu bisa sangat menyenangkan untuk kita ya, selama kita insya Allah mau belajar dan terus improve begitu ya. Nah, kita hari ini belajar apa, Mister? Hari ini akan belajar ini ya, perhatikan di layar saya atau di presentasi saya atau di screen saya ya. Oke, perhatikan ini. Kita akan belajar sebentar. Saya siapkan dulu ya. Oke. What's your name? Iya, what's your name? Apa? Siapa yang bisa ulangi setelah saya ya? What's your name? Good. Once more. What's your name? Yes. What's your name? Yes, good. What's your name? Ini cara bacanya bukan name tapi name. Remember, not name tapi name. Why is it? Kenapa seperti itu, Mister? Karena dalam bahasa Inggris huruf A biasanya yang terjepit dalam apa namanya di tengah-tengah itu umumnya, Bu, tidak selalu ya. Itu dibacanya A.
name gitu umumnya ya, seperti itu. Nah, kemudian ini tentang apa sih what's your name? Ini adalah kalimat ya, kalimat atau ekspresi yang kita gunakan ketika menanyakan nama orang. Ya, betul, nama orang. Lalu yang berikutnya, jawabannya apa kira-kira? My name is Akila, gitu ya. My name is Akila. Kebetulan di sini jam ini namanya ada ya, perutnya Akila. Itu tadi menanyakan what's your name, ya. Jawab tadi my name is Akila. Sekarang kita bersama ya. Coba saya minta what's your name? Is your name is Ahmad? Good. What's your name? Yes. Your name is Umar. Good. Thank you very much. What about you? Oh, your name is Abdullah. Good. Thank you. Now, after understanding about the name, after asking the name, what should we do next? Apa yang bisa kita lakukan selanjutnya? Ayo. Kita bisa menanyakan, what country are you from? What country are you from? Country apa ya country? Country itu dalam konteks tertentu artinya negara, dalam konteks yang lain artinya desa ya, jadi tergantung konteks. Apa itu konteks? Konteks itu penyampaian ya, atau bukan penyampaian. Jadi kata itu bisa berbeda makna dalam situasi tertentu. Misalnya dalam bahasa Inggris ask ya, ask itu artinya kan bertanya ya. Tapi di satu konteks bisa artinya minta. Misalnya, I ask you to drink. Apa artinya? Saya minta kamu untuk minum. I ask you the question, a question. Saya bertanya kamu dengan sebuah pertanyaan. Gitu ya. Jadi ask itu bisa berbeda konteks. Konteks itu artinya kata itu bisa dipakai dalam satu waktu, dalam kalimat yang lain, dan kalimat yang lain juga ya artinya berbeda. Paham ya? Ya, kalau sudah paham, kita lanjut ke contoh ini. I'm from Kenya. Nah, Kenya itu di mana ya, murid-muridku? Nah, Kenya itu di Afrika. Ya, di Afrika sana. Afrika itu adalah suatu negara di mana banyak kulit hitamnya ya. Tapi kita sebagai manusia tidak boleh melihat manusia yang lain dari warna kulit saja, ya, atau warna kulitnya tidak boleh. Nah, ada yang karena manusia ada kulit hitam, ada putih, ada orang Asia, ya, atau warna atau ras-ras yang lain, gitu. Ya, manusia di dalam Islam itu dilihat bukan dari warna kulit atau penampilannya ya, atau fisiknya, tapi dilihat dari hatinya ya, dari ketakwaannya. Nah, seperti itu ya murid-muridku, ya. Oke. Sudah, sepertinya waktunya sudah selesai. Mari kita tutup pembelajaran hari ini. Mari kita selesaikan pembelajaran hari ini. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, kalian boleh ya mendatangi saya untuk menanyakan. Lebih baik kalian membawa sebuah buku lagi ya, kalau kalian mau bertanya ke saya. Ya, jadi tidak mendatangi saya tanpa buku. Begitu. Akan lebih baik kalau kalian membawa buku ya kepada saya, supaya saya bisa langsung menjelaskan di atas buku. Seperti itu ya, paham ya? Oke, kalau sudah paham, kita tutup pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.